Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man huwa min sulbun salih wa ala man huwa min syekhuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin radiyallahu anna wa ankum anil muslimin wal muslimat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Al-muhramun wal-muhtaramun, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai para habaib, para syarifah, para zuriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita hormati para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan kepada anak-anak kita yang saleh dan salihah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di subuh awal Ramadan ini kita bersama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan kasih sayangnya kepada kita berupa nikmat umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ini adalah satu kata, satu kalimat yang isinya cukup banyak, tidak terhitung banyaknya. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini termasuk di dalamnya kita diberikan umur oleh Allah. Kemudian diberikan Allah kesehatan kepada kita. Kemudian diberi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu taufik dan hidayah. Pertolongan diberikan Allah. Kemudian hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dengan nikmat dan rahmat Allah ta'ala yang diberikan kepada kita, bisalah kita bersama-sama berkumpul, bermajelis ilmu, melaksanakan perintah Allah utamanya. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melaksanakan sebelumnya yaitu qabliyah subuh atau sembahyang sunat fajar. Ini adalah suatu anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha."
2 rakaat sembahyang sunat fajar, 2 rakaat sembahyang sunat subuh, itu nilainya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isinya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kemudahan, pertolongan oleh Allah, sehingga tergerak hati kita, terbuka hati kita untuk bisa melaksanakan sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh ini adalah yaitu sunat muakkad, sunnah yang dikuati oleh Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan daripada sembahyang sunat subuh, karena nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isi-isinya. Jadi sembahyang sunat subuh ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah amalan supaya sugih di akhirat. Jadi amalan sugih di akhirat gawe sembahyang sunat subuh. Nah, karena kalau dibanding dihitung, jar Nabi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kan ada artinya apa yang kita miliki, yang ada di rumah kita, baik harta benda, fasilitas yang kita miliki, itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kada bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita tidak mengerja daripada sembahyang sunat subuh. Mudah-mudahan Allah membantu kita, menolong kita, memberi hidayah kepada kita, bahwa mudahan kita berataan kawa istiqamah mengerjakan sembahyang sunat subuh ini sebelum sembahyang fardu subuhnya. Amin ya rabbal alamin. Aku mengantuk mata aja. Mahadang komat aja. Nah itu rugi. Mau ada kesempatan waktu, makanya Nabi menganjurkan sunat bersahur itu ditakhirkan, dilambatkan. Jadi waktu itu kada tapi lawas mahdang subuh. Ulun bersahur tadi jam 4 lewat 40 menit. Nah, ya kalau bagancang-gancang, ya kalau biplah. Kada bagancang-gancang juga bipai subuh ini. Nah, jam 4.40 tek tadi. Jadi ulun sempat aja. Makannya bang, makannya kada banyak juga, sewancuh aja. Tapi wancuhnya gana. Kada wancuh halus ya, wancuhnya tegana sedikit. Ya sakahutan tuh dilinyik-linyik banyak aja lah. Bersahurnya apa? Guru jadi waknya kada berharap juga, seadanya aja. Pembukaan kena membalas bipai. Itulah. Nah, Masya Allah. Mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Masjid At-Taubah dan kepada seluruh masyarakat di lingkungan Keruing Indah ini, di lingkungan masjid ini yang
memberikan kesempatan kepercayaan waktu untuk mengisi majelis di setiap subuh Ahad selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan majelis ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita. Di samping itu mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, bahwa barang siapa hadir duduk di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah mencatat di setiap satu langkahnya itu yaitu ibadah 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita mengambil berkah membaca satu kitab jalan untuk kita ini dekat kepada Allah. Satu kitab ini yang dikarang oleh Al-Arif Billah, yaitu Tuan Wali Al-Arif Billah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang orang yang wali Allah, orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aran beliau adalah Abul Fadli Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan berkah membaca kitab ini, mudah-mudahan kita Allah bukakan hijab yang ada di dalam hati kita. Hijab itu adalah satu dinding, satu tirai yang menghalangi penglihatan hati kita daripada melihat daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dinding ini kalaunya kada kita belajar untuk menghilangkan, maka dinding ini semakin tebal. Nah, jika diibaratkan titik hitam itu makin banyak di dalam hati kita. Nah, karena banyaknya dinding, banyaknya titik yang hitam di dalam hati kita, yaitu disebut dengan dosa. Karena selama kita ini lupa kepada Allah, kita itu dosa hukumnya. Nah, oleh karena itu kita mudah-mudahan barakah membaca kitab ini. Ya, beberapa kali kita membaca kitab ini setiap subuh Ramadan. Ya, kadang mungkin khatam kitab ini, cuma kita mengambil ya kah sedikit daripada ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini. Nah, mudah-mudahan kita diberikan pengertian, pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa memandang, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah beliau berkata, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Setengah daripada tanda-tanda berpegang atas amal, berkurangnya harap ketika adanya kesalahan. Orang yang mengerjakan ibadah itu, kata beliau, ada 3 bahagian. Nah, jadi kita mengerja ibadah ini, baik lelakian, bebinian, ya kan? Nah, orang mengerja ibadah itu, hatinya dan pikirannya itu ada 3 bahagian.
Nah, membaca yang 3 ini, nah kita rasa-rasa akan bagaimana, di mana kita. Nah, ini penting lawan kita. Baik ibadah itu di dalam kita mengerjakan 6 wajib sembahyang 5 waktu, atau kita mengerjakan sunat-sunat seperti qabliyah, kemudian ba'diyah, kemudian sholat tarawih, sholat witir, nah kemudian ibadah-ibadah kebaikan lainnya. Nah itu jasidin, hati kita ini mengerja ibadah itu ialah ada 3 bahagian macamnya kurang nih. Yang pertama, orang yang beribadah karena mengingini surga yang dijanjikan Allah kepadanya dan menakuti siksa neraka yang disediakan juga oleh Allah bagi orang yang maksiat kepadanya. Nah ini yang pertama. Jadi ada orang yang beramal beribadah itu kenapa yo? Karena hendak surga. Kamu kenapa jadi sembahyang? Kenapa jadi puasa nih? Nyaman masuk surga. Kenapa jadi menggawi sembahyang? Nyaman masuk surga. Nah, kenapa jadi bersedekah memberi orang rajin supaya nyaman masuk surga? Terbuka kunci surga. Itu bang, amunnya kada menggawi itu bang. Nah, amunnya kada menggawi itu seorang takutan juga. Kenapa? Kalau masuk neraka. Nah, ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beribadah karena ingin sampai kepada Allah dan terbukanya dinding dirinya terhadap Allah, dan supaya mendapat ilmu rahasia daripadanya dan mendapat karomat di sisinya. Nah ini kedua orang ini. Nah ini yang pertama tadi beramal beribadah hendak masuk surga dan takutan belanya kada menggawi perintah Allah, takutan masuk neraka. Kemudian yang kedua, orang yang beramal ini ya kah tujuannya apa? Tujuannya supaya diberi kemuliaan oleh Allah, supaya diberi karamat oleh Allah. Nyaman aku beramal ini, beribadah ini, berwirid ini, nyaman aku kena bilanya mati bakaramat. Nyaman kena bilanya bakaramat diandaki orang kain kuning di mana? Di kuburnya lah. Lalu dielangi orang misalnya. Nah ini jadi berhati-hati juga kita nih pian beramal beribadah berwirid apa yang diamalkan. Jangan hendak bakaramat, jangan hendak jadi wali. Amun orang beramal beribadah siang dan malam, wirid dibaca sampai malam paribahasa upaya umpama kada beguringan. Tapi waktu beramal itu hendak jadi wali, kada mau jadi wali. Ini belinya hendak kada mau. Dan beramal ini jangan hendak supaya dipadahkan orang ahli ibadah, jangan juga.
atau beramal ni supaya dipadahkan orang nang kaya orang nang wali, jangan juga. Belinya sembahyang di masjid ni lah. Ini contoh misal aja, nyainya mah sembahyang, mah angkat takbir itu kan kayak wali aja lagi. Sembahyang nih. Nah, ujar sidin nang dua. Kedua orang ini masih tercela pada pandangan orang arif billah. Jadi kalaunya misalnya kita sembahyang adalah kita ibadah di masjid ini, lalu ada orang wali, ulun misalnya lah lawan Habib berdua sembahyang masjid nih. Tujuan kami beribadah ini apa? Hendak surga. Ulun hendak surga, takutan neraka. Habib, aku sini supaya bakaramat, supaya dimuliakan Tuhan. Lalu di higa kami ini membuncul di galawang tu aja Habib nih sidin wali. Ketahuan sidin. Sidin berdua nih berat nih. Hendak jadi wali nih, hendak bakaramat. Nah, atau tujuannya apa yuk? Hendak surga. Nah, hendak surga. Maka jadi sidin orang yang semacam ini, orang ini masih tercela pada pandangan orang yang arif billah. Karena dia masih memandang dirinya dan menisbahkan amal kepadanya. Yang ketiga, orang yang melakukan ibadah semata-mata bertakarrub kepada Allah. Nah, ini yang ketiga ini bagus nah. Jadi kita baik bilanya menggawi perintah Allah, jakibat ditakuni itulah. Kenapa jadi sembahyang? Hendak paparak lawan Tuhan. Nah itu aja, cuma di hati aja. Kada usah gerunom ya. Kalau nya orang kada betakun juga bang. Kada betakun juga orang. Cukup di hati kita jadi lah. Aku ni apa hendak sembahyang subuh nih? Hendak paparak lawan Tuhan. Apa aja tuh? Hendak sembahyang maghrib. Apa nih? Kan setiap amal ini hendaklah dibantu dengan niat. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu ya kan hendaklah dengan niat. Nah, niat kita apa? Jadi menentukan amal kita ini baik kadanya, hasilnya berasih kadanya niat. Nah, niat kita. Nah, jadi kita. Atau bilanya orang bertakon, kenapa jadi hadir ketujuh ke majelis ilmu? Mudahan Allah meridui apa nang ku gawi. Kenapa jadi puasa? Dalam hati kita, mudahan aku puasa ini Allah ridho. Mudahan Allah ridho. Hendak baparak lawan Tuhan. Karena kalaunya kita membaca ini tercela dalam pandangan orang nang arifin, orang nang ma'rifah kepada Allah. Karena orang nang hendak masuk surga, takutan neraka dan hendak berpangkat bakaramat mulia di dunia,
karena itu jasidin inya itu menggawinya itu pasti inya masih memandang kemampuan dirinya. Nah, jadi orang yang beramal semacam ini hatinya itu jauh daripada mengingat kepada Allah. Nah, sedangkan orang yang takarrub kepada Allah ini mereka semata-mata ingin berparak kepada Allah, tidak karena mengingini surga atau menakuti neraka. Nya waktu beramal beribadah tu nya kada terpikir lagi surga neraka tu kada lagi. Kenapa? Jadi kada ada lagi dalam pemikirannya surga neraka, hendak bakaramat, hendak mulia, bahkan hendak jadi wali, menjadi orang yang mulia. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memandang amal pekerjaan mereka. Nah, jadi Allahu Akbar memandang satu perbuatan bahwa aku tidak mampu berbuat dan perbuatan ini adalah semata-mata perbuatan Allah. Tetapi tilik pandangan hati mereka tertuju kepada fa'il yang hakiki, yaitu kepada orang yang memperbuat yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diri mereka adalah kezahiran, kenyataan, kenampakan daripada fa'il, yaitu orang yang memperbuat yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita kawan bawa bulik nih, kita puasa. Nah, kita puasa ibadah puasa Ramadan, mudahan diridui oleh Allah. Dan kita puasa ini hendak berparak lawan Tuhan. Nah, kita rasakan kita mulai ini kada boleh lagi kalau makan, kada boleh lagi minum. Sangunya mana? Sangunya ini la haula wala quwwata. Sangunya lain nang sahur tadi lain. Kenapa? Apa nang kita makan, apa nang kita minum, itu nang kita makan kada memberi kenyang. Nang kita minum kada menghilangkan haus. Tapi disuruh makan. Nah, hati kita, nasi nang kita makan, nang kita suap, ini kada menganyangi, kada memberikan kenyang. Nang memberikan kenyang ya Allah pian. Nah, berarti kalau pandangan orang yang semacam ini, berarti orang itu disebut dengan arif billah. Berarti pinandu lawan Tuhan. Ketika makan, inya kada ada pandangan di dalam hatinya bahwa nasi ini nang menganyangi, banyu nang menghilangkan haus. Hari ini panaskah ya, mendung gerimis kah? Mudahan panas hari ini harinya. Nah, nyaman kita ya kalau panas harinya. Bolehlah minum, silahkan, siapakan aja macam-macam. Es nang segar-segar, ya Allah lah, siapakan aja. Cuma dalam hati kita, pilihnya kita minum. Nah, minum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sudah minum, hilang kalau dahaga kita. Nah, dalam etikat dan keyakinan kita orang nang makrifat kepada Allah, nama hilangkan haus nina, lain es, lain banyu, nang menghilangkan haus ini dahaga nang luar biasa, ini pian ya Allah. Nah,
ketika hati seseorang menyatakan demikian, berarti orang tuh hilang hijab yang ada di dalam hatinya. Dinding tadi terbuka. Maghrib. Hanya imsak maghrib lah. Apa nih anu lah? Israk lah. Semat gimana? Nah, jadi bilanya orang ma'anwakan kayak ini hatinya, berarti orang tuh terbuka dinding hatinya, hijabnya tuh. Nah, kenapa? Inya memandang ke Allahnya. Nah, memandang ke Allahnya. Jadinya kadang memandang nang nasi itu menganyangi kada, banyu menghilangkan haus kada, tapi nang dipandangnya Allahnya. Nah, ini nang dimaksud Ibnu Athaillah ini. Mudah-mudahan kita puasa pulang kawa kita menahan daripada nang membatalkan puasa, makan minum kawa menahani, begaul lawan bini siang hari kada gawe kawa menahan, haus kawa menahan. Di dalam hati kita, ya Allah, ini bukan kekuatan ulun nang kau manahanin lain. Ini semata-mata adalah memang perbuatan sampian, ya Allah. Nah, ini dalam hati kita ini. Mudah-mudahan kita dibawa ke sembahyang kayak itu juga. Atau kita sembahyang Allahu Akbar, takbiratul ihram sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Orang-orang yang arif billah, mereka nang ucapkan mereka apa? Di dalam hati mereka dan lidah mereka, Alhamdulillah. Nah, di dalam hati mereka, ya Allah, ya Rabb, ini adalah semata-mata gerak perbuatan yang ada di zahir kita, batang tubuh kita ini adalah semata-mata kezahiran pian. Kezahiran itu apa? Kenampakan. Bukan kita nang mengerja ini, bukan kita nang menggawi ini, bukan kita. Nah, tetapi batang tubuh kita ini adalah hanya kezahiran, kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lain Tuhan, lain Allah. Nah, cuma kenampakan kezahiran, ya kan, perbuatan Allah itu nampak di wadah kita. Nah, lalu kita ini apa tugasnya? Tugas kita ini hanya memandang dan menyaksikan orang yang berbuat, yaitu fa'il. Kalau bahasa di pesantren tuh kayak itu betasik nang saraf lah, fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Jadi fa'ilnya itu Allah, maf'ulnya itu kita. Nang berbuat itu Allah, nang diperbuat itu adalah kita. Nah, jadi kita ini bukan kita nang berbuat, tetapi Allah nang berbuat. Nah, perbuatan Allah itu nampak di wadah kita. Jadi kita sembahyang ini sebenarnya, makanya as-salatu lidzikri, sembahyang itu jalannya untuk ma'rifat kepadaku ya Tuhan. Jadi waktu sembahyang Allahu Akbar, kita menyaksikan. Nah, Allahu Akbar ini perbuatan bian, Allahu Akbar ruku perbuatan bian, Allahu Akbar sujud perbuatan bian ya Allah, Allahu Akbar duduk antara dua sujud ini perbuatan bian, Allahu Akbar
duduk antara dua sujud, ini perbuatan pian. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini perbuatan pian ya Allah, lain perbuatan ulun. Mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar dinding atau hijab titik hitam nang mendinding kita untuk ingat kepada Allah mudah-mudahan dibuangi akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kada mau mesti menjalankan ilmu nang semacam ini, wajib hukumnya bagi kita. Nah, supaya apa? Supaya kita ini mencapai apa? Yaitu supaya kita ini arif billah. Nah, supaya kita pinandu lawan Tuhan, Kenapa jadi pinandu lawan Tuhan? Supaya menghilangkan akuan. Nah, supaya jangan kita beramal beribadah ini jangan aku terus. Nang sembahyang aku. Nah, kena pulang nang berbuat kebaikan aku. Nang puasa, nang rasa kuat, nang kawan, nang mampu aku. Nah, nang mampu berbuat kebaikan lawan orang aku. Jadi istilahnya tuh biar jika seandainya Allah Ta'ala telah begong tapi mustahil, jadi bisa disentek sidin enggak biar mecal bener aja. Nah, kita nih Fir'aun itu gara-garanya mengaku aja. Fir'aun toh. Ya kalau biblah Fir'aun innani anallah. Jadi Fir'aun aku nih Tuhan. Iya nang diuji iblis toh. Iblis bilang. Nah, iblis. Jadi Fir'aun siapa di luar? Ujar iblis, bungol di Fir'aun nih. Mengaku Tuhan jadi iblis, dan iblis dalam hati aja bang juga. Padahal sama juga ini gengnya juga. Itu sama ini kelakuan, cumanya muar mengaku Tuhan. Fir'aun ini ngaku Tuhan, udah hilanginya. Ini kisah aja bang lah, kada ada di kitab tuh udah ada. Dihilanginya pipai jadi iblis nah. Oh dan ujar Fir'aun siapa di luar? Ujar iblis bah bagi aku Tuhan ini nang di luar aja kada tahu. Buka ya kelawang buka kelawang siapa nyawa? Bah jadi iblis lalu disemes iblis saya nyawa Fir'aun mengaku Tuhan kenapa jadi kada tahu di luar? Kada kayak itu aja Fir'aun. Siapa kadang nyawa? Unda iblis. Bah, jaka tadi nyawa pada jar. Apa kabar aja Fir'aun? Kada apa aja iblis nu mailangi pian bener Unda muar aja iblis lawan nyawa ni Fir'aun kenapa jadi muar? Nyawa ni bakaku hebat ya kalau bakaku mulia. Bakaku Tuhan saapa garang kehebatan ikam, kemuliaan ikam, kemampuan ikam, panggil anak buah ikam ya kalau nang ahli-ahli sihir nang hebat-hebat tuh kiawi aku suruh mandi di iblis ada nang tahannya bang situ kah aja iblis. Ada kayak itu aja Fir'aun kita nih iblis saya 11-12 Mbak iblis tuh kada hakun sujud juga kalau kada hakun menghormat juga ya kalau kada paham aja iblis kamu nih sampai mengaku Tuhan nih nah aku nih jadi iblis salah juga bang. Kada menghormat tuh nah disuruh sujud lawan Nabi Adam kada hakun juga bang aku. Tapi aku kada mengaku Tuhan di iblis. Nyawa nih mengaku Tuhan.
Kada habis pikir aja iblis aku naik kamlet. Nah, ya ini nih jawab guru Juhdi kita nih yang merasa mampu, merasa kawal, merasa kuat. Aku terus ya kalau Tuhan dihilangkan, kalau pina dihilangi iblis subuh yan. Nah, ini katoknya. Nah, mudah-mudahan kita okay. Jadi beramal beribadah ini pentingnya tuh mengingatkan kena. Dan ini akan berkembang ilmu semacam ini menyamanakan lawan kita, menyamanakan lawan hati kita, menyelamatkan lawan amal. Hati kita nyaman, hati kita lapang, amal kita bersih. Nah, jadi bilnya sudah Allah di dalam hati kita, sifat-sifat nang kada baik tuh nya kada mau behinggapnya, kada waninya datang. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita sebarataan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hendak benar supaya kita ini dekat kepada Allah, parak lawan Tuhan, mengingatkan lawan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridho, mohon maaf dunia akhirat dan pemberitaan jika terdapat kesalahan, kekurangan. Apabila ada yang baik, ada yang benar, ada yang manfaat, semata-mata dari Allah dan Rasulullah. Jika ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, itu semata-mata daripada kebodohan ulun, kekurangan ulun. Minta halal, minta ridho dunia akhirat, mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa mama abah kita, guru-guru kita, muslimin muslimat beritaan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa kita diridui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang, sangat gembira kalau hamba-hambanya itu menisbahkan segala amal kebaikan ibadah nang kita gawi, ujar kita nih gawian pian Tuhan nah, Tuhan tuh himong benar tanya. Mudahan kita kawaka itu hati kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu kita ini aku terus, jangan. Tuhan kada ketujuh. Nah, karena itu adalah menunjukkan bibit kesombongan di dalam hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina ajma'in muslimina wal muslimat wal mu'minina min al-ahya'i wa rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. اللهم اختم لنا بخاتم السعادة واجعلنا من الجنة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضيع وسع الكرم يا رب بالمصطفى
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.